Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing untuk kita meminta pertolongan Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh sekali lagi berkumpul di seputar firman Tuhan. Dalam kehidupan kami memerlukan setiap perkataan-perkataan dari Tuhan. Supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, supaya kami boleh menyelaraskan hidup kami dengan apa-apa yang menjadi kehendak dan pimpinan Tuhan. Kami memohon Tuhan di dalam kebaktian ini, kami boleh disegarkan tentang lebih dalam lagi kami boleh mengerti bagaimana kami melayani Tuhan. Kami boleh mengerti tentang prinsip-prinsip, tentang bagaimana hidup kami boleh menjadi bagian di dalam mata rantai pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang Tuhan mau lakukan melalui kami, bukan tanpa kami. Berkata-katalah ya Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Minggu ini kita melanjutkan rangkaian ibadah kita di dalam tema Bulan Pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Di dalam rangkaian bulan pelayanan ini kita sudah belajar beberapa tema, dan tema yang akan kita renungkan secara khusus pada hari Minggu ini adalah kuasanya sempurna. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu akan berpikir apa hubungannya tentang kuasa Allah dengan bagaimana kita melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan antara kuasa Allah dengan pelayanan kita itu jauh lebih mendasar daripada yang mungkin selama ini kita sadari. Mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari satu peristiwa yang sudah sangat kita kenal. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam keempat Injil tidak banyak peristiwa yang dicatat oleh empat-empatnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sangat sedikit peristiwa-peristiwa yang 4 penulis Injil ini mencatatnya secara bersama-sama. Dan ini adalah salah satunya. Tentu saja ini tidak terlalu mengherankan karena peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu tentu saja peristiwa yang sangat luar biasa. Sehingga para penulis Injil ketika dia memilah apa yang mau dimasukkan dan apa yang tidak, mereka semua memasukkan peristiwa ini. Kita akan merenungkan sama-sama bagian dari firman Tuhan. Meskipun ditulis oleh keempat penulis Injil ini, kita akan secara khusus merenungkan dari catatan Markus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini dilatar belakangi oleh para murid Tuhan Yesus yang barusan melakukan tugas pelayanannya dan mereka laporan kepada Tuhan Yesus tentang apa yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Tuhan Yesus hendak bercakap-cakap secara pribadi kepada mereka, tetapi orang datang pergi meminta pelayanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berinisiatif, oke, kalau begitu kita perlu pergi ke satu tempat yang sunyi di mana kita bisa beristirahat, di mana kita bisa ngobrol lebih santai antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Saya akan lanjutkan pembacaan kita. Dikatakan bahwa maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi salah satu cara untuk menghindari orang banyak pada saat itu adalah Tuhan Yesus mengambil jalan laut. Jadi dia ada di seputar Danau Galilea, Danau Tiberias itu. Tuhan Yesus mau mengambil jalan laut, jalan lewat air ke ujung yang seberang, supaya dia hanya bisa bersama dengan murid-muridnya saja. Orang banyak yang mau mencari Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, dan tahu kemana dia akan pergi. Apa yang mereka lakukan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka kemudian berkata, ayo kita kejar Tuhan Yesus, kita susul Tuhan Yesus. Kemudian orang banyak ini
lewat jalan darat tentu saja. Mereka lewati kota-kota dan desa-desa menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus akan mendarat di ujung sebelah sana. Saya bayangkan orang-orang pada saat itu mungkin berjalan cepat atau bahkan mungkin berlari ingin ketemu dengan Tuhan Yesus di seberang sana. Bayangkan ya, kalau ini jalan lewat air kan diagonal begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka lewat jalan darat. Dan sambil sepanjang jalan orang banyak ini makin lama tambah banyak orang dari kota-kota yang dilewati. Akhirnya berkumpullah mereka di tempat seberang di mana Tuhan Yesus ada. Dikatakan menariknya dalam Alkitab bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak sudah ada di sana. Jadi luar biasa ini, orang-orang ini cepat-cepat dan sampai di sana. Dan ketika orang banyak berjumpa dengan Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kemudian melayani orang banyak ini. Tuhan Yesus mengajar, di dalam bagian Alkitab di dalam Matius dan Yohanes dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran dan lain-lain. Itu dilakukan Tuhan Yesus. Padahal saat itu Tuhan Yesus rencana awalnya hanya mau bersama dengan murid-muridnya. Dan terjadilah peristiwa yang akan kita renungkan secara khusus ini. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengajar, dia mungkin mengajar dari siang kemudian sampai menjelang sore begitu ya. Orang banyak yang sudah diajar dia tetap ada di tempat itu. Dan saya membayangkan karena mereka saat waktu melihat Tuhan Yesus menyeberang ini, mereka buru-buru ingin menjumpai Tuhan Yesus. Mereka tidak punya persiapan yang cukup. Mereka tidak membawa bekal yang cukup, tidak membawa makanan yang cukup. Mereka cuma pengen secepat mungkin ketemu Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain lagi. Nah, ketika hari sudah malam, laparlah mereka semua. Semua bekal-bekalnya pasti sudah dimakan, seberapapun bekal yang mereka punyai. Dan peristiwa menarik ini terjadi. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang ini memiliki kebutuhan jasmani, mereka lapar begitu. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Mari kita membayangkan diri kita di dalam diri para murid saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat itu berkumpul sekitar 5.000 orang di dalam catatan para penulis Injil ini. Dan 5.000 orang itu yang ditulis, yang dicatat biasanya adalah laki-laki saja. Apakah di sana ada anak-anak? Apakah di sana ada wanita? Tentu saja ada. Salah satu anak yang dicatat di sana adalah anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ada wanita dan ada anak-anak. Dan kalau diperkirakan saat itu mungkin bukan cuma sekedar 5.000 orang laki-laki dewasa. Mungkin bisa 6.000 sampai 7.000 orang berkumpul saat itu. Orang tua, orang muda, wanita, pria berkumpul di seputar itu. Bayangkan ada sekitar 5.000, 7.000 orang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada saudara sebagai murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan dalam situasi itu? Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan para murid pada saat itu. Melihat orang banyak, semuanya lapar. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka makan, memberi mereka makan, ada murid yang berkata, "Suruhlah mereka pergi." Markus 6 ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar sini. Saya pikir kalau saya jadi murid Tuhan Yesus, saya juga akan mengatakan hal itu. Karena itu yang paling masuk akal. Mereka datang tidak diundang. Kalau mereka lapar, resiko mereka sendiri, suruh mereka pergi. Kalau mereka lapar, cari tempat di kampung-kampung di sekitar sini di mana mereka bisa beli makanan. Dan respon seperti itu adalah respon
yang dilakukan oleh para murid beberapa kali, bukan hanya satu kali ini saja. Di dalam Matius pasal 15 ketika ada seorang wanita Kanaan, bukan orang Yahudi, yang meminta supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya merasa terganggu dengan wanita ini dan menyuruh wanita Kanaan ini pergi. Kemudian ketika orang tua membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus untuk diberkati, kemudian para murid ini merasa, Pak, anak-anak ini mengganggu, murid-murid ini menyuruh mereka pergi juga. Suruhlah mereka pergi, hindarkan masalah. Ini bukan masalah saya, ini masalahmu sendiri. Kamu pergilah begitu. Ini usulan pertama dari para murid. Usulan yang lain dari para murid dicatat di dalam bagian selanjutnya. Di sana dikatakan bahwa jawab murid-murid, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk membeli mereka makan? Pernyataan ini merupakan pernyataan yang dituliskan juga oleh Injil Yohanes. Dikatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Rupanya ketika mereka suruh memberi makan, mereka lihat kas mereka ada berapa. Dan setelah dilihat kasnya, wah, kita punya 200 dinar. 1 dinar itu adalah upah bekerja harian seorang buruh di Israel pada waktu itu. Jadi kalau dia adalah orang upahan untuk bekerja di ladang dan sebagainya seharian, itu kerjanya upahnya 1 dinar. Kalau 200 dinar itu artinya upah kerja 200 hari atau sekitar 8 bulan lah begitu ya untuk pekerja kasar. Jadi lumayan banyak, tetapi kalau mau dibelikan roti dan makanan untuk 5.000 orang, 6.000, 7.000 orang, maka mana cukup itu. Dan itu sesuatu yang wajar juga, bukan? Itu yang dikatakan para murid-muridnya. Kita nggak cukup uang untuk proyek sebesar ini, untuk memberi makan sebanyak orang ini. Tidak mungkin. Dan kalaupun kita ada uangnya, sampai cukup untuk membeli mereka makan, mau belinya di mana? Tidak ada satu kampung atau satu kota pun, begitu kita beli cukup memberi makan untuk sekian ribu orang pada waktu yang sama. Ini Tuhan Yesus nyuruh kita sesuatu yang mustahil ini. Kita punya masalah yang kita tidak minta, dan kita tidak cukup uang kalaupun kita mau melakukan sesuatu. Mari kita lihat respon yang lain lagi. Setelah mereka cari-cari, kalau uangnya tidak cukup, apalagi yang ada pada mereka. Kemudian mereka cari-cari, mungkin mereka survei siapa yang masih punya makanan begitu ya. Sehingga mungkin tidak perlu semuanya dibelikan. Rupanya semua makanannya sudah habis kecuali satu anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dan para murid ini berkata, uang gak cukup dan kalau ditambah 5 roti dan 2 ikan ini, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Seperti membuang garam ke laut. Kita tidak cukup uang dan kita tidak cukup sumber-sumber yang diperlukan untuk mengerjakan apa yang Tuhan Yesus minta kepada kita. Kita bisa empati kepada para murid pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu bagian yang menarik dari percakapan-percakapan ini. Bagian ini dicatat secara khusus dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6. Hal itu, percakapan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mencobai dia, untuk menguji para murid ini. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus sedang menguji para murid rupanya dengan percakapan itu. Karena dia tahu apa yang akan dilakukan berikutnya. Para murid tidak tahu. Tetapi Yesus pengen tahu bagaimana respon dari para murid ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu diberkati, kemudian dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Bagian Alkitab berikutnya akan saya bacakan. Sesudah mereka duduk berkelompok, ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat yang luar biasa sekali. Tuhan Yesus menggunakan 5 roti dan 2 ikan yang dikatakan oleh para murid. Apa artinya ini untuk orang banyak yang sedemikian banyaknya itu?
Tuhan Yesus memberkatinya dan meminta murid-murid mendistribusikannya kepada orang banyak yang sedang menantikan itu. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Tuhan Yesus sedang menguji murid-muridnya dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya sebetulnya bukan supaya mereka menjadi produsen, bukan menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan yang begitu banyak ini, melainkan menjadi penyalur. Ini kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus sedang mengajar dan sedang meminta murid-muridnya bukan untuk menjadi produsen, bukan untuk menjadi sumber, tetapi menjadi penyalur dari kuasa dan penyediaan dari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang Tuhan Yesus sudah pikirkan apa yang akan Dia lakukan. Dia akan memberkati orang banyak ini dengan memberi mereka makan kenyang, bahkan sampai sisa 12 keranjang. Pada waktu itu Tuhan Yesus tidak melipat gandakan kopi ya, begitu ya, habis makan pengen minum kopi begitu ya. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi mujizat yang luar biasa Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan melakukan itu. Sehingga ketika Dia berkata, kamu harus memberi mereka makan, maksudnya bukan kamu harus menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kamu hanya menjadi penyalur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat beberapa bagian Alkitab. Prinsip di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang hal ini dielaborasi lebih lanjut. Tentang Tuhan yang memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kita lakukan adalah menerima kekayaannya dan membagi-bagikannya. Catatan pertama mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 9-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sedang merenungkan dirinya, siapakah dia dulu? Dulunya dia penganiaya jemaat. Tetapi sekarang, karena kasih karunia Allah yang menangkap dia dan memimpin dia sejauh ini, dia adalah sebagaimana dia ada sekarang. Dan dia berkata bahwa kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya tidak sia-sia. Dengan cara apa? Dia bekerja lebih keras daripada semua orang lain. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaannya, keseriusannya, kesungguhannya, didorong oleh kasih karunia yang dia sudah terima. Dia menyadari bahwa bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rupanya ketika dia bekerja dengan keras, lebih keras daripada semua orang lainnya, dia menyadari bahwa itu pun kasih karunia Allah yang bekerja menyertai dia dan di dalam dia. Kita melihat bahwa ketika Paulus mengerjakan pelayanannya, Paulus menyadari betul bahwa Allah adalah sumbernya, dia adalah penyalurnya. Bukan dia sumbernya, dia melakukan pekerjaannya dalam kasih karunia Allah itu yang memampukan dia dan menyertai dia. Kolose 1 ayat 28-29 menyatakan tentang isi hati Paulus ketika dia melayani dari jemaat ke jemaat yang lain. Dialah Kristuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang menjadi kerinduan Paulus. Supaya tiap-tiap orang. Dan kata ini diulang berkali-kali. Jadi Paulus bukan hanya sekedar pelayan dalam pelayanan mimbar publik. Tetapi dia adalah orang yang melayani supaya tiap-tiap orang yang dilayaninya dewasa dalam Kristus. Itu yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus mengatakan itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sekali lagi di sini kita melihat Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh serius di dalam mengerjakan panggilannya. Tetapi mari kita perhatikan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menyadari bahwa ketika dia berusaha, usaha itu kekuatan, kemampuan, segala karunia untuk melakukan pelayanan. Itu adalah kasih karunia Allah yang bekerja dengan kuat di dalam diri. Kita kembali pada prinsip tadi. Tuhan memanggil kita bukan menjadi produsen, tetapi menjadi penyalur. Kita menerima kekayaan, kasih karunia dan kuasa Allah dan menyalurkannya. Itulah pelayanan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita lihat beberapa bagian Alkitab lagi. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram.
Paulus adalah seorang penginjil. Dia memberitakan Injil, meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus yang sudah disalibkan itu. Apolos adalah seorang pengajar. Apolos menyiram supaya dasar yang sudah diletakkan itu kemudian bisa bertumbuh. Aku menanam, Apolos menyiram. Ada berbagai bagian orang di dalam tubuh Kristus mengerjakan bagiannya masing-masing. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus berkata, karena itu yang penting bukanlah aku yang menanam atau Apolos yang menyiram, melainkan yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Karena semuanya ini tidak akan berarti apa-apa, tidak menghasilkan pertumbuhan kalau Allah tidak bekerja di dalam usaha menanam dan menyiram. Menanam dan menyiram penting. Tetapi kalau tidak ada kuasa Allah yang bekerja melalui usaha menanam dan menyiram ini, maka tidak ada pertumbuhan. Karena itu Paulus menyadari benar. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Tetapi kuasa Allah yang memberi pertumbuhan itulah yang penting. Bagian mereka adalah menjadi penyalur. Tetapi yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas dan kemampuan dan karunia-karunia untuk menghasilkan pertumbuhan adalah Allah sendiri. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya suka sekali ilustrasi Paulus tentang bejana tanah liat ini. Digambarkan bejana tanah liat yang biasa, yang kasar, yang tidak menarik, yang seperti yang lain-lain begini. Tetapi bejana ini menjadi begitu berharga karena ada harta, ada luar biasa harta yang ada di dalam bejana tanah liat ini. Sehingga yang penting bukan bejananya, tetapi harta yang ada di dalam bejana itu. Emas, perak, permata yang ada di dalam bejana tanah liat ini. Dan itulah gambaran Paulus tentang apa itu pelayanan yang sedang dia lakukan. Diri Paulus sendiri digambarkan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang tidak berarti, yang mudah retak dan tidak istimewa ini. Tetapi itu menjadi sesuatu yang penting dan berarti supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bahwa makna dari pelayanan yang sedang kita lakukan bukan karena kita mampu, tetapi Allah mampu. Kita adalah bejana tanah liat. Tetapi harta itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjanjian baru penuh dengan gambaran-gambaran ini. Untuk membuat kita menangkap apa sebetulnya yang menjadi esensi dari kuasa yang menghasilkan perubahan di dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, John Piper merumuskannya dengan kata-kata yang menarik. Dia berkata begini, perbuatan-perbuatan baik pelayanan kita bukan untuk membayar anugerah. Kita mungkin sering mendengar perkataan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah untuk kita membalas kebaikan Tuhan yang kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, John Piper dengan melihat beberapa kesaksian ayat-ayat Alkitab, salah satunya yang kita pelajari tadi, dia berkata bahwa perbuatan-perbuatan dan pelayanan yang saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan itu tidak pernah bisa dipakai untuk membayar anugerah. Melainkan ketika kita melayani, kita meminjam lebih banyak anugerah. Jadi bukannya mengembalikan anugerah, tetapi kita meminta lebih banyak anugerah untuk kita bisa melakukan pelayanan. Karena ketika kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, bukan? Sehingga kita bukannya sedang mengembalikan, sedang berbalas jasa kepada Allah ketika kita melayani. Tetapi kita sedang meminta kasih karunia lebih banyak lagi untuk kita bisa mengerjakan tugas dan pelayanan kita. Perbuatan-perbuatan baik pelayanan saya dan saudara tidak pernah dimaksudkan untuk membayar anugerah, membalas kebaikan Tuhan. Hal-hal tersebut, pelayanan tersebut justru meminjam lebih banyak anugerah, meminta lebih banyak anugerah dari Tuhan. Piper mengatakan sampai umat mampu memahami hal ini, saudaraku, ajarilah mereka untuk tidak melayani Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan karena mau menyogok Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah melakukan ini dan itu, engkau berkati saya dong. Saya kan sudah melakukan jasa kepadamu. Saya sudah melakukan dengan uang saya, dengan tenaga saya, dengan waktu saya, melakukan pelayanan kepada Tuhan. Sekarang giliran Tuhan yang memberkati saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa
berbedanya dengan konsep pelayanan yang dinyatakan oleh Alkitab. Pelayanan bukan membayar anugerah, tetapi meminjam lebih banyak anugerah. Sampai kita memahami hal ini, kita perlu hati-hati dalam motivasi kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip yang kita pelajari pada hari ini adalah Tuhan yang memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kita lakukan adalah menerima kekayaannya dan membagikan kekayaan anugerah Tuhan itu kepada banyak orang melalui hidup dan pelayanan kita. Seperti para murid menerima 5 roti dan 2 ikan yang sudah dipecah-pecahkan ini dari tangan Tuhan Yesus. Kemudian membagikannya kepada kelompok-kelompok 100, kelompok-kelompok 50 yang ada di tempat itu. Itulah kita ketika kita melayani. Kita melayani dengan segala kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan segala harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Untuk supaya orang-orang dilayani dan Tuhan dimuliakan. Pelayanan tidak pernah dimaksudkan sebagai kita sebagai sumbernya. Tetapi kita adalah produsennya. Tuhan Yesus secara sengaja menguji respon murid-murid pada saat itu. Dan Tuhan Yesus mengajar kita melalui peristiwa. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada saat itu untuk kita refleksikan dan kita tangkap prinsipnya pada hari ini. Tapi Ibu Saudara sekalian, perbedaan apakah yang akan terjadi ketika kita memahami bahwa kita adalah penyalur, bukan produsen? Ada banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita penyalur bukan produsen, maka kita tidak akan frustrasi karena kita bukanlah sumber dari segala sesuatu untuk menyelesaikan pelayanan, bukan? Kalau kita adalah sumbernya, maka kita akan frustrasi bagaimana caranya ini. Bagaimana ada begitu banyak kebutuhan, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan ini. Ada 5.000 orang lapar di sana dan saya hanya punya sedikit uang. Saya hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin, apa artinya buat orang semayang ini. Kita akan frustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam pelayanan kita ada begitu banyak hal yang seringkali mudah membuat kita frustrasi. Kita nggak punya cukup dana, kita nggak punya cukup tenaga ahli, kita nggak punya cukup wawasan dan sebagainya untuk ini bisa melakukan. Dan kita akan frustrasi. Kita perlu mengingat kebenaran yang kita pelajari pada hari ini. Kita bukan sumbernya. Sumbernya adalah Allah sendiri. Hudson Taylor, pendiri dari China Inland Mission, sebuah lembaga pelayanan misi yang sampai masuk ke pedalaman Cina, dia berkata demikian, God's work done in God's way will never lack God's supply. Kalau itu betul pekerjaan Tuhan dan dikerjakan dengan cara Tuhan, maka tidak akan pernah kehabisan supply dari Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak sedang mensuplai sesuatu, maka kita serahkan itu kembali kepada Tuhan. Mungkin itu bukan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan pada waktu ini, sehingga suplainya tidak diberikan pada saat ini. Maka kita tidak frustrasi karena kita tahu bahwa sumbernya Tuhan, bukan kita. Kita adalah penyalurnya saja. Tuhan adalah tokoh utamanya. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa kita adalah penyalur bukan produsen, Tuhan adalah produsennya, maka kita tidak akan tergoda untuk mendapatkan pujian saat Tuhan memberkati pelayanan yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa sumbernya Tuhan, bukan kita. 1 Korintus 4 ayat 7 dengan sangat jelas mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Artinya semua yang kita punyai adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan, bukan? Dan jika engkau memang menerimanya, bukan punyamu, tetapi Tuhan yang memberikannya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Seolah-olah itu semua adalah dari hidupmu sendiri, dari engkau sebagai sumber. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita bukan sumber, kita penyalur, Tuhan adalah sumbernya, dan kita menerima kekayaan dari Dia, maka kita akan terhindar dari memegahkan diri. Yang ketiga, yang berikutnya, dengan menyadari bahwa kita adalah penyalur bukan sebagai produsen, maka kita tidak akan takut pada tantangan-tantangan baru di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memiliki sumber untuk memenuhinya. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan yang akan mencukupkan. Kalau Tuhan sungguh memanggil kita ke sana, maka yang kita lihat bukan apakah saya mampu atau saya tidak mampu, tetapi kalau betul itu dari Tuhan, Tuhan akan memampukannya.
Kita tidak takut pada tantangan baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali yang menjadi hambatan kita dalam pelayanan bukanlah kemampuan kita, bukanlah ketidakmampuan kita maksud saya, tetapi adalah kemampuan kita. Saya ulangi ya. Seringkali yang menjadi hambatan di dalam pelayanan bukanlah ketidakmampuan kita. Kita merasa bahwa saya tidak mampu dan itu merasa kita menjadi hambatan dalam pelayanan. Tetapi yang menjadi hambatan dalam pelayanan justru seringkali adalah kemampuan kita. Bagaimana bisa begini? Mari kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat 2. Ini cerita tentang Gideon. Gideon pada saat itu dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bala tentara Israel mengalahkan orang-orang Midian. Dan berkumpul di sana ada banyak orang Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Jumlah rakyat yang bersama-sama mau berperang bersama dengan Gideon itu terlalu banyak. Lebih banyak daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan kalau begitu, orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Berapa banyak orang Israel saat itu? 32.000 yang mengikut Gideon untuk berperang. Tuhan memberikan seleksi, seleksinya menarik sekali. Kemudian tinggal sepertiganya, tinggal 10.000 orang. Tuhan berkata terlalu banyak yang 10.000 ini. Diseleksi lagi sama Tuhan, cuma tinggal 300. Jadi ini 0,1% dari jumlah yang semula mau mengikut Gideon. Orang, bagaimana mungkin dengan 300 orang bisa memenangkan perang melawan Midian? Dan kenyataannya bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu menunjukkan kepada orang Israel bahwa yang berperang di depan adalah Tuhan. Bukan karena kemampuan dan kekuatan mereka. Pertanyaan bagi kita semua ketika kita merefleksikan hal ini. Apakah kita cukup lemah untuk bisa dipakai oleh Tuhan? Bukan apakah kita cukup kuat. Kadang-kadang dengan kekuatan kita bisa menjadi menyombongkan diri, jadi memusatkan pada kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan berkata, engkau belum cukup lemah untuk bisa aku pakai. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama engkau daripada yang ku kehendaki. Are you weak enough for God to use you? Apakah engkau cukup lemah sehingga Tuhan leluasa bekerja, memberi kuat kuasanya melalui hidup? Kita tidak takut terhadap tantangan, kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan supply. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa kita penyalur, bukan sumber dari kuasa Tuhan untuk melakukan pelayanan, kita tidak akan frustrasi, kita tidak tergoda untuk memegahkan diri, kita tidak akan takut pada tantangan baru kalau betul itu dari Tuhan. Dan akibatnya kita akan mengalami kebebasan baru dan sukacita besar untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak lagi melihat terlalu banyak pada diri sendiri, kita melihat kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka Tuhan akan mencukupkan dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang Tuhan rindu kerjakan di dalam dan melalui kita. Sungguh suatu anugerah besar jika Tuhan memakai kita untuk melayani. Sungguh suatu kerugian besar jika dalam hidup ini kita hanya menjalani kehidupan hanya untuk diri kita sendiri. Live beyond yourself. Dan biarkan Tuhan bekerja leluasa di dalam diri kita dan melalui kita. Saya ingin menutup kembali dengan John Piper. Apa yang dicari Tuhan di dunia ini? Apakah Tuhan sedang mencari asisten untuk melayani dia? Bukan. Injil bukan iklan untuk mencari bantuan. Siapa yang mau membantu saya? Begitu. Bukan itu. Injil ada iklan untuk menawarkan bantuan. Tuhan bukan mencari umat untuk bekerja bagi dia. Melainkan Tuhan mencari umat yang membiarkan dia bekerja dengan penuh kuasa di dalam dirinya dan melalui dirinya kepada orang lain. Tuhan mencari orang-orang yang mau membiarkan kuasa Tuhan yang sempurna itu bekerja membentuk hidup kita dan melalui hidup kita melayani banyak orang. Dia sumbernya dan kita adalah penyalur-penyalurnya. Kiranya Tuhan menanamkan kebenaran ini ke dalam diri kita masing-masing untuk menyadari kuasanya sempurna dan kuasanya cukup. Kalau dia memanggil, dia akan memampukan dan Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang sama-sama kami renungkan pada hari Minggu ini. Kami memohon Tuhan supaya kebenaran ini bukan hanya kami pahami,
Tetapi kebenaran ini boleh mengubah cara kami memandang hidup kami, cara kami memandang pelayanan, cara kami memandang Engkau di dalam berkarya melalui hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami memohon di dalam segala tantangan dan segala keterbatasan, segala kelemahan-kelemahan yang kami miliki saat ini, kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Dan membiarkan Engkau untuk bekerja dengan leluasa, melalui kuasa-Mu yang sempurna dan besar itu, mengubahkan hidup kami, dan melalui hidup kami menyentuh banyak orang, untuk mereka boleh juga mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan memuliakan Engkau. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Kami mau mengalami kehidupan yang bukan saja hidup bagi diri kami sendiri, tetapi hidup bagi tujuan-tujuan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.